saya Keisha Angelina Tambunan dari kelas 11 TKJ 3. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dari langkah 11 sampai 20. Nama pembimbing guru saya yaitu Pak Firmansyah. Di sini saya akan mengerjakan dari langkah 11 sampai ke 20. Pertama ini itu dari CS. Yang ini demo. Di sini ada chat area demo.js. Nah, chat area demo.js itu digunakan untuk membuat dan menampilkan grafik area pada website. Grafik ini biasanya digunakan untuk melihat perubahan data dari waktu ke waktu. Jadi ini codingannya. Ini. Lalu yang kedua ada chat bar demo.js. Digunakan untuk membuat dan menampilkan grafik lingkaran. Grafik ini biasanya digunakan untuk menunjukkan perbandingan atau presentase dari beberapa data. Ini dia. Lalu yang ketiga ada ChatPy demo.js. Ini digunakan untuk membuat dan menampilkan grafik lingkaran. Grafik ini biasanya digunakan untuk menunjukkan perbandingan atau persentase dari beberapa data. Ini dia codingannya. Lalu itu yang keempat ada ruang admin.js. Digunakan untuk mengatur fungsi dan interaksi pada halaman admin, seperti menu, tombol, sidebar, dan bagian-bagian lain pada halaman admin. Ini codingannya. Nih, lalu itu yang terakhir yaitu ada ruang admin min.js, merupakan versi yang sudah diperkecil atau minified dari ruang admin.js. Fungsinya hampir sama, tetapi ukurannya file lebih kecil sehingga dapat membantu website memuat lebih cepat. Ini dia. Ini sama kayak halaman ruang admin.js, tapi ini lebih diperkecil gitu jadi filenya. Nih, ini dia yang disuruh. Ini yang disuruh, ini CS-nya, ini codingannya. Ini yang chatbar demo.js. Ini yang chatpy demo.js, ruang admin.js, ruang admin min.js. Lalu itu yang ke-12, langkah ke-12, kita harus membuat file di folder pengguna. Ini pengguna. Nah, ini ada boy.png. Ini filenya ini diambil dari guru informatika. Nah, ini gambarnya ini diambil dari file guru informatika. Nah, ini ada boy.png, girl.png, man.png. Udah. Habis itu kita disuruh langkah yang ke-13 yaitu dari folder CSS. Kita disuruh folder CSS ini dengan menuliskan ini ya. Ini CSS. Nah, ini ada nav, utilities. Nah, ini. Lalu itu yang nav itu ada yang
codingannya. Ini codingannya semuanya, codingannya ini. Oke, aku akan memberitahu fungsi-fungsinya. Oke. Fungsi-fungsinya. Jadi fungsi-fungsinya itu yang di nav itu ada global CSS. Nah, global CSS ini digunakan untuk mengatur tampilan umum website seperti jenis tulisan, ukuran tulisan, warna, jarak, dan pengaturan dasar lainnya. Jadi ini dia codingannya. Ini codingannya. Nih, lalu itu yang kedua ada sidebar. Nah, sidebar ini digunakan untuk mengatur tampilan sidebar atau menu samping pada website seperti warna, ukuran, posisi, dan bentuk menu. Jadi ini codingannya. Ini codingannya. Ini codingannya. Nih, oke. Atau yang ketiga ada topbar CSS. Nah, ini digunakan untuk mengatur tampilan bagian atas website atau topbar. Nah, seperti warna, ukuran, posisi, menu, dan tombol yang ada di bagian atas. Oke. Lalu itu kita disuruh di sini ada kan nav, di sini ada utilities. Nah, di sini ada ini dia. Buton. Nah, buton CSS ini digunakan untuk mengatur tampilan tombol pada website seperti warna, ukuran, bentuk, dan efek pada tombol digunakan ini. Lalu itu ada card CSS. Ini digunakan untuk mengatur tampilan card atau kotak informasi seperti ukuran, warna, jarak, dan bentuk cardnya. Lalu itu ini yang buton CSS ini codingannya, dan yang card CSS ini codingannya. Dan yang CSS ini digunakan untuk mengatur tampilan grafik atau chat seperti ukuran atau tampilan grafik agar sesuai dengan halaman website. Nah, ini codingannya. Lalu itu ada drop down CSS digunakan untuk mengatur tampilan menu drop down, yaitu menu yang muncul ketika pengguna menekan atau mengarahkan ke bagian tertentu. Ini codingannya. Lalu itu ada error CSS. Nah, error CSS ini digunakan untuk mengatur tampilan halaman error, misalnya ketika halaman tidak ditemukan atau terjadi kesalahan. Ini codingannya. Dan lalu itu ada footer CSS digunakan untuk mengatur tampilan bagian footer atau bagian paling bawah pada website. Ini codingannya. Lalu itu ada global CSS. Nah, global CSS ini digunakan untuk mengatur tampilan umum website seperti jenis tulisan, ukuran, warna, dan pengaturan dasar lainnya. Ini codingannya. Lalu itu ada login CSS. Nah, login CSS ini digunakan untuk mengatur tampilan halaman login seperti form, username, password, tombol login, dan bagian lainnya. Ini codingannya. Lalu itu ada
Naps CSS. Nah, ini digunakan untuk mengatur tampilan navigasi atau menu pada website seperti posisi, warna, dan bentuk menu. Nah, ini codingannya. Dan yang terakhir, bukan yang terakhir. Dan selanjutnya ada variables CSS. Nah, ini digunakan untuk menyimpan nilai atau pengaturan yang digunakan berulang, seperti warna, ukuran, jenis font, atau ukuran layar. Ini codingannya. Lalu itu ada ini tadi yang codingan unclit CSS. Ini yang berisi pengaturan tambahan yang membantu mengatur tampilan website seperti jarak, ukuran, posisi, dan beberapa fungsi tampilan lainnya. Kalau yang variabel SCC tadi digunakan untuk menyimpan nilai atau pengguna yang digunakan berulang, seperti warna, ukuran, jenis font, atau ukuran layar. Dan yang terakhir ada SB admin 2 SCSS. Nah, ini merupakan file utama dari SCSS yang menggabungkan berbagai file SCSS lainnya sehingga dapat digunakan untuk mengatur keseluruhan tampilan template SB admin 2. Nah, ini codingannya. Selanjutnya kita disuruh codingannya ya. Selanjutnya kita disuruh ini langkah yang ke-14. Selanjutnya kita disuruh ke folder select 2. Folder select 2 ini. Nah, ini folder select 2 ini kita disuruh buat folder dan file-file yang digunakan gitu. Ini yang disuruh ya, yang saya sudah buat. Dan disuruh memindahkan dari file guru informatika itu. Ini. Selanjutnya yang ke-15 kita disuruh buat folder surat masuk dan surat keluar, dan sudah dibuat. Ini surat keluar, surat masuk. Lalu itu kita disuruh buat folder tcpdf dan fedor. Ini dia tcpdf dan fedor. Selanjutnya kita kan ada file kita yang namanya 404 html. Nah, itu ada diletak di folder home. Nah, ini folder home. Ini 404 html. Nah, ini 404 html ini digunakan untuk menampilkan halaman error ketika halaman yang dicari tidak ditemukan. Biasanya muncul ketika pengguna membuka link atau alamat halaman yang salah atau sudah tidak tersedia. Jadi ini codingan dari 404 html. Ini dia codingannya semuanya. Ini. Ini dia codingannya ya. Selanjutnya kita disuruh, ini kan langkah yang ke-17. Ini dia codingannya. Ini codingan yang ke langkah 17. Kita lanjut ke langkah 18, itu di file yang ajukan surat PHP.
Ini udah dibuat ya, ajukan surat PHP. Nah, ajukan surat PHP ini digunakan untuk memproses pengajuan surat pada website. File ini biasanya menerima data yang diisi pengguna pada formulir, kemudian memproses dan menyimpan data pengajuan tersebut. Nah, ini dia codingannya dari ajukan surat PHP. Ini dia codingannya. Nih codingannya. Oke, selanjutnya ini akan langkah yang ke-18. Selanjutnya kita ke langkah yang 19. Oke, ini langkah 19 yaitu file alerts HTML. Nah, itu yaitu ini udah dibuat. Nah, ini alert HTML ini digunakan untuk menampilkan pesan pemberitahuan atau peringatan pada website. Misalnya pemberitahuan ketika data berhasil disimpan, terjadi kesalahan, atau ada informasi penting untuk pengguna. Jadi ini dia codingannya dari alerts HTML ini. Ini dia codingannya. Nah, ini codingannya, oke. Lalu itu kita masuk ke langkah yang terakhir, yaitu langkah yang ke-20. Ini dia codingannya dari langkah yang ke-19 tadi. Selanjutnya kita ke langkah yang ke-20 yang terakhir, yaitu arsip PHP. Nah, ini arsip PHP udah dibuat. Oke. Nah, arsip PHP ini digunakan untuk mengelola atau menampilkan arsip atau kumpulan surat pada website. File ini biasanya digunakan untuk melihat, menyimpan, dan mengatur data surat yang sudah masuk atau selesai diproses. Jadi ini codingannya dari arsip PHP. Oke, udah selesai. Dan ini udah selesai ke langkah 20. Oke. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Bye-bye.